Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Tinar di dalam materi pelajaran marketing. Dengan pokok bahasan kita pada hari ini adalah strategi diferensiasi produk. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang pengertian diferensiasi. Yang terakhir kita belajar tentang jenis industri berdasarkan peluang diferensiasi. Jadi sekarang kita belajar bagaimana strategi diferensiasi tersebut. Mari kita perhatikan slide berikut. Strategi diferensiasi adalah suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan, di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi, pelanggan mendapatkan nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Akar dalam Ferdinand 2003 menyatakan bahwa strategi diferensiasi yang sukses haruslah strategi yang mampu 1. Menghasilkan nilai pelanggan, 2. Memunculkan persepsi yang bernilai khas, dan 3. Tampil sebagai wujud berbeda yang sulit untuk ditiru. Jadi ada 3 yang strategi yang kita lakukan supaya produk kita itu berbeda dengan produk pesaing kita. Yang pertama tadi menghasilkan nilai lebih bagi pelanggan. Jadi ketika menawarkan satu produk kepada konsumen, nilai apa yang bisa kita tawarkan kepada konsumen sehingga produk kita itu berbeda. Salah satu contoh misalnya ya, tadi saya sudah dijelaskan deterjen. Deterjen banyak dijual di pasaran. Ya, dari harga rata-rata dari 13.000 sampai 20.000 untuk ukuran 1 kilo ya, atau 800 gram itu harganya dari 13 sampai 20.000. Macam-macam merek, ada Daya, ada Soklin, ada Rinso dan sebagainya. Pertanyaannya, dari produk yang banyak ini mana sih merek yang memberikan nilai lebih kepada konsumen? Ketika kita bisa memberikan nilai lebih kepada konsumen, konsumen akan memilih produk yang kita tawarkan. Misalnya tadi saya katakan, contoh seperti merek deterjen Rinso. Selain dia membersihkan noda, membersihkan dengan bersih, tanpa mengucek katanya, Rinso juga melindungi warna. Ini nilai lebihnya. Rinso bisa melindungi warna. Jadi ketika kita menggunakan deterjen Rinso, pakaian-pakaian kita itu tidak cepat bulukan, tidak cepat pudar, tetap kelihatan baru. Seperti itu. Jadi konsumen membeli produk itu karena ada nilai lebih tersendiri. Jadi upayakan ada nilai lebihnya. Yang kedua, munculkan persepsi yang bernilai khas. Selain memiliki nilai lebih, ada khasnya. Ada ciri khusus yang membuat konsumen itu sehingga tertarik. Ada sesuatu yang khas. Ya, kalau makanan misalnya cendol dijual macam-macam. Di cendol kita itu ada nilai yang khas. Mungkin kita menggunakan gula merah yang khusus didatangkan dari satu daerah, dari satu desa, di mana aromanya sangat khas banget gitu ya. Ini merupakan satu nilai yang juga diberikan kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah tampilkan wujud yang berbeda dan usahakan sulit untuk ditiru. Buat produk kita itu berbeda dari orang lain sehingga orang mau tiru pun agak susah. Ini memang agak berat karena seringkali wujud itu paling gampang ditiru. Orang bisa menirunya, berupaya untuk bisa tiru. Tapi ada perusahaan-perusahaan atau produk-produk tertentu yang memang sulit untuk kita mencontoh atau menirunya. Jadi ini strategi yang di dalam diferensiasi. Selain strategi yang tadi dijelasin, ada beberapa strategi diferensiasi yang juga harus kita pahami. Yang pertama adalah sebagai berikut. Pertama adalah diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk memiliki arti atau nilai bahwa perusahaan menciptakan suatu produk baru yang dirasakan oleh keseluruhan pelanggan sebagai produk yang unik dan berbeda. Dalam hal ini, produk yang dimaksud adalah mutu produk yang akan mendukung posisi produk di pasaran. Produk yang memiliki diferensiasi unik dan beda dapat dijadikan sebagai ciri khas dari suatu perusahaan. Dalam hal ini, keunggulan yang berupa posisi
superioritas dalam sebuah industri atau pasar, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena keunggulan bersaing yang dicapai dari berbagai kompetensi yang dimiliki dan ditingkatkan melalui aset-aset strategik bawaan khas perusahaan tersebut. Jadi produk yang kita tawarkan itu memiliki diferensiasi. Contoh yang paling nyata adalah produk Tupperware ya. Tupperware ada banyak saingannya ya, Tulipware, ada lagi satu lagi sekarang apa namanya ya, dimana sedang bersaing dengan berbagai upaya supaya produk mereka diterima. Tapi sepertinya Tupperware masih tetap memiliki posisi di atas, belum bisa digeser oleh merek-merek yang lain, dimana berarti Tupperware ini secara desainnya, kualitasnya, warnanya masih digemari oleh kaum ibu Indonesia. Diferensiasi yang kedua adalah membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan. Kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan dapat melakukan pemesanan pada perusahaan. Pelatihan pelanggan mengacu pada pelatihan para pegawai pelanggan untuk menggunakan peralatan penjual secara tepat dan efisien. Konsultasi pelanggan mengacu pada pelayanan data, sistem informasi, dan sasaran diberikan kepada pembeli secara gratis atau membayar. Jadi diferensiasi yang berikutnya adalah diferensiasi pelayanan. Bagaimana pelayanan kita ini memberikan pelayanan yang maksimal sampai benar-benar konsumen tersebut dipuaskan, tidak dikecewakan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan tepat waktu, cepat dan tepat. Ada cepat tapi salah. Ada yang lama tapi benar. Itu dua-duanya kurang dibutuhkan. Yang benar adalah cepat dan tepat. Oleh karena itu, bagaimana kita memberikan pelayanan yang sangat memuaskan kepada konsumen? Tentu kita harus memilih tenaga-tenaga yang memang benar-benar profesional, yang mampu menjalankan tugas tersebut, supaya perusahaan kita bisa bergerak dengan baik. Yang ketiga adalah diferensiasi personil. Selain mendiferensiasikan produk fisiknya, perusahaan juga dapat mendiferensiasikan personilnya. Diferensiasi personil adalah diferensiasi yang ditunjukkan oleh keunggulan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat diandalkan, cepat, tanggap, dan komunikatif yang baik. Seperti contoh ya, Alfamart atau Indomaret. Mereka punya personil yang sudah memiliki diferensiasi tersendiri dengan perusahaan lain, minimarket yang lain. Jadi dari sikapnya, dari berpakaiannya, langsung kita tahu bahwa ini dari Indomaret. Oleh karena itu, kita harus memilih personel-personel yang memiliki kemampuan dalam kesopanan, dalam kecepatan, dalam komunikasi, ya harus handal, cepat, dan tanggap. Komunikasinya harus baik, tidak boleh jutek, pemarah, cepat tersinggung, sakit hati. Oh, itu tidak dipakai di zaman ini. Semuanya harus ramah. Sekalipun tidak cocok, tetap kita menunjukkan sikap ramah kita. Ini yang dicari orang sekarang. Jadi ini adalah diferensiasi yang diperlukan di dalam marketing kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. Selamat siang. Semoga kita sehat-sehat, dijauhkan dari wabah pandemi corona ini. Kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Terima kasih.